kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya, masih bersama saya Faria Imanda. Saya masih berbincang di dialog khusus bersama Bapak Indro Purwoko. Pemirsa, kita masih membahas tentang indikasi geografis ya. Tadi saya sempat bertanya Pak, siapa sih Pak yang berhak, memang yang berhak untuk mendaftarkan indikasi geografis? Apakah yang warga setempat yang mempunyai apakah pemerintah daerah, apakah bisa perusahaan? Boleh silakan Pak. Baik Mbak Asih ya, ini mengenai siapa yang berhak mendaftarkan permohonan indikasi geografis. Ini tentu ada dua kelompok yang dapat. Yang pertama pemerintah daerah, yang kedua kelembagaan masyarakat. Ya, kalau pemerintah daerah itu seperti apa? Jadi untuk wilayah indikasi geografis yang terdapat dalam satu kabupaten kota, maka permohonannya disampaikan oleh bupati wali kota. Bila wilayah indikasi geografis berada di dua kabupaten kota maupun ini permohonannya disampaikan oleh gubernur. Ya. Jadi kalau ada dua wilayah kabupaten kota, ya ini kabupaten kota, ini oleh gubernur. Ya. Tapi kalau itu dalam wilayah satu kabupaten kota, itu oleh bupati maupun wali kota. Ya. Yang kedua itu kelompok masyarakat. Apa? Kelembagaan pemohon indikasi geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis, ya, atau disebut MPIG, ya, MPIG. Tetapi penggunaan nama lain seperti lembaga, asosiasi, badan dan lain-lain juga diperkenankan. Lembaga ini harus didaftarkan ke notaris, ya, ke notaris dulu, ya, karena ini kelompok, lembaga atau asosiasi maupun apa, ini harus didaftarkan ke notaris dulu, ya, supaya ada akte notarisnya, ya. Ini akan menjadi salah satu badan hukum, ya. Ini kenapa ini harus menjadi salah satu badan hukum, sehingga dapat bergerak secara leluasa dalam hal manajemen dan keuangan kelembagaan maupun dalam kegiatan bisnis yang dikembangkan. Baik, berarti ada dua yang berhak mengajukan permohonan untuk indikasi geografis ini sendiri Pak, yaitu pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat, kelompok masyarakat, gitu ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin tentang pemerintah, ini harus legal secara hukum, formil dan material. Nah, bagaimana dengan penegakan hukumnya Pak? Ya, terkait dengan penegakan hukum indikasi geografis, itu bahwa pemegang hak indikasi geografis dilindungi dari pemakai indikasi geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan pidana. Jadi ada dua ini, bisa dituntut dengan perdata maupun dengan pidananya. Apabila ada pelanggaran, ada pelanggaran, ya, pelanggaran. Baik, dan tentunya kalau ngomongin tentang pelanggaran ini bisa diberikan sanksi tentang hukum perdata dan juga hukum pidana. Ganti rugi perdata, ya, ganti rugi secara perdata, terus juga pidananya dengan tentunya dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, ya. Baik. Ya. Undang-undang yang berlaku? Ya, ini gini Mbak Asih, ya. Ini sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ya. Ini menyebutkan bahwa pemegang hak dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa ini permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak. Jadi ganti rugi ini kan keperdataan, ya, ganti rugi ini keperdataan. Sedangkan untuk sanksi pidananya, perlindungan hukum pidana, ini merupakan delik aduan. Jadi kalau tanpa diadukan, para tentunya PPNS maupun penyidik dari Polri tidak akan langsung melakukan penyidikan tersebut, karena harus ada delik
aduan yang diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi tentang tadi saya sampaikan merek dan indikasi geografis. Bagaimana dengan pidananya? Ya ancaman di dalam undang-undang tersebut ya. Ini paling lama di penjara 20 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ya ini jadi itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Itu perlindungan untuk pemegang hak atas indikasi geografis itu. Nah, kalau tadi kita sempat bertanya Pak, apa pelanggaran atau kriteria pelanggaran apa tentang indikasi geografis ini? Kriteria pelanggaran atas indikasi geografis yaitu yang pertama, ini pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis ya. Terus yang kedua, penggunaan suatu tanda indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi. Yang ketiga, pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat. Ya, ini yang menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang tersebut. Nah, dan yang keempat, pemakaian indikasi geografis bukan oleh pemakai indikasi geografis yang terdaftar. Ya, ini yang terdaftar, pemakainya bukan orang bukan yang terdaftar ya. Ini. Kelima, peniruan dan penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal-usul tempat barang, produk atau kualitas ya. Kalau kualitas juga kualitas barang atau produk yang terdapat pada pembungkus ya, pembungkus atau keterangan dalam iklan ya. Ini keterangan dalam dokumen mengenai barang dan atau produk tersebut, atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usul dalam suatu kemasan ya, kemasan ya. Ini kemasannya, asal-usulnya baik itu ya. Ini pembungkusnya juga ini ya. Berarti banyak faktor ya Pak ya untuk kriteria pelanggaran itu, tidak dengan adanya sanksi, bukan hanya tidak adanya kriteria pelanggaran yang harus di ini ya, bukan adanya pelaporan tidak harus langsung dieksekusi, tidak ya Pak ya. Wah, oke. Luar biasa. Ini luar biasa sekali Pak, informasi yang sangat menarik dan juga lengkap bahasan kita hari ini Pak ya, tentunya tentang indikasi geografis, dan banyak sekali, semoga indikasi geografis ini makin melek nih untuk menumbuhkan perekonomian ya Pak ya. Nah, boleh Pak sedikit closing statement untuk dialog khusus hari ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Asih yang saat ini mendampingi saya untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan sosialisasi terkait dengan indikasi geografis. Dan untuk pemirsa setia di PAL TV dimanapun berada, mari kita lindungi kekayaan intelektual kita, khususnya indikasi geografis yang merupakan identitas daerah. Kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual karena menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian daerah maupun internasional. Wah, luar biasa sekali Pak, dan tentunya indikasi geografis ini menjadi PR tersendiri nih Pak ya. Bagi pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah. Nah Pak, tadi selama kita ngobrol, selama kita berbincang ini Pak, saya lihat Bapak selalu semangat Pak untuk memberikan informasi ini. Apa sih Pak rahasianya? Apakah ada jargon tersendiri yang bikin Bapak semangat tuh Pak?
Ada jargon. Boleh Pak, ajarin saya nih Pak, biar nanti kalau saya menyampaikan Sumsel Pacak Kalo, Ionian ya. Saya jawabnya Ionian. Oke, itu berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Ya, Oke, supaya baik, kita bersemangat ini. Ya. Baik. Kita mulai ya. Siap? Kita mulai ya. Mulai. Ya. Sumsel Pacak Kalo, Ionian. Sumsel Pacak Kalo, Ionian. Sumsel Pacak Kalo, Ionian. Wow, luar biasa. Semangat sekali Bapak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Asih, atas obrolannya hari ini Pak ya. Sungguh menarik dan juga lengkap banget nih obrolannya. Semoga kita dapat bertemu dan sehat selalu Bapak. Sehat selalu untuk kedepannya. Amin. Baik pemirsa, terima kasih atas kesempatan dan juga waktu untuk menyaksikan dialog khusus bersama Bapak Indro Purwoko hari ini. Tentunya informasi yang sangat lengkap yang sudah disampaikan oleh Bapak Indro, dan kita terus mendukung program pemerintah untuk indikasi geografis ini yang merupakan identitas daerah untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan daerah khususnya. Saya Eva Imanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan, pastikan wujudkan bangun wilayah bebas dari korupsi dan juga birokrasi.